Hai semuanya, saya Diki akan menjelaskan tentang sorting dan searching. Pertama kita pada sorting. Sorting adalah proses pengurutan elemen-elemen dalam suatu struktur data. Algoritma sorting adalah algoritma yang digunakan untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu. Jadi mengurutkan seperti yang kita inginkan, mungkin kita menginginkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil seperti itu. Yang pertama, dalam sorting terdapat bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan menukar posisi dua elemen adjacent yang tidak berurutan hingga seluruh elemen sudah berada posisi yang benar. Posisi yang benar ya di sini ya posisi yang kita inginkan, yaitu dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Kemudian kita lanjut ke sort selanjutnya, yaitu selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil dari sisa array dan menukarnya dengan elemen kedua. Sebenarnya di sini tidak harus mencari elemen terkecil. Mungkin jika kita menginginkan dari besar ke kecil, mungkin kita bisa mencari elemen terbesar gitu. Seperti dibandingkan jika ini mencari dalam tahap per tahap. Jika kita menginginkan yang terkecil, kita akan mencari dalam array itu yang terkecil, maka dia akan dibandingkan dengan array pertama akan dibandingkan jika ternyata array yang di belakang itu ternyata lebih kecil, maka dia akan ditukar. Namun jika tidak, array yang di depan itu akan tetap di situ. Juga begitu jika yang kita cari adalah elemen terbesar, ini akan dibandingkan elemen pertama, array pertama dengan misalkan elemen ke dalam indeks ketiga. Jika ternyata dalam indeks yang ketiga itu lebih besar, maka dia akan ditukar. Namun jika elemen dalam indeks pertama itu indeks ke 0 maksudnya itu lebih besar, maka dia akan tetap di urutan pertama. Kemudian masuk ke insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara menyisipkan elemen array ke dalam bagian yang sudah terurut satu persatu. Kemudian kita lanjut ke searching. Dalam searching adalah metode atau teknik yang digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam struktur data seperti list, array, dan dictionary. Di searching terdapat dua search, yaitu binary dan linear. Pertama kita akan membahas binary. Binary search yaitu sistem pencarian yang relatif cepat dan efisien walaupun ada banyak data sekalipun, karena data dicari dari depan, tengah, dan belakang. Seperti itu. Di sini maksudnya kita membagi array itu dari depan, tengah, dan belakang. Kemudian ke search selanjutnya yaitu linear search. Linear search memiliki kelebihan apabila data yang dicari letaknya pada data-data awal sehingga prosesnya berjalan cepat. Namun, apabila data yang dicari letaknya pada data terakhir, maka pencarian lebih memakan waktu yang cukup lama, karena behavior dari linear search adalah mengecek setiap elemen data yang ada. Jadi dia mengecek satu persatu. Jadi jika di sini dijelaskan bahwa jika elemennya ada data terakhir, maka itu akan memakan waktu yang lama. Kemudian di sini kita akan masuk ke sorting, apply problem solving. Di sini kita akan melakukan percobaan menggunakan sorting. Sorting di sini bubble sort, selection sort, insertion sort. Lanjut pada percobaan pertama. Di sini percobaan pertama kita akan mencoba menggunakan bubble sort, selection sort, dan insertion. Yang pertama bubble sort pada percobaan pertama. Di sini terdapat source code-nya. Dalam source code ini terdapat array yang berisikan angka 7, 2, 1, 3, 5, 4, 9, 8, dan 6. Dalam array ini masuk ke dalam variabel yang bernama myArray. Kemudian di sini terdapat print array. Print array berguna untuk kita menampilkan array pertama atau array mula-mula sebelum kita berubah menggunakan iterasi bubble sort dan mengurutkannya sesuai yang kita inginkan. Gitu. Jika kalau kita menginginkan dari yang terkecil, maka kita akan coba seperti ini. Dalam perulangannya for i value i in enumerate my array. Maksud di sini enumerate yaitu kita membaca array-nya dan menghitungnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Di sini dalam array ini terdapat berapa angka, kita akan hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka dalam value ada 9 angka, maka dalam value angka enumerate-nya akan masuk ke dalam value i yaitu 9, maka akan
masuk ke dalam value I dan I. Kemudian lanjut ke for J, value J in enumerate myArray. Sama seperti pada for I, di sini kita akan menghitung jumlah angka pada array myArray. Kemudian dan memasukkannya ke dalam value J dan J. Kemudian kita akan masuk ke perkondisian, yaitu I lebih besar sama dengan J, maka dia akan mengcontinue-nya. Kemudian lanjut, if myArray index I lebih besar dari myArray J, maka dia akan melanjutkannya dan melakukan melakukan perulangan kembali. Di sini jika perkondisinya itu terpenuhi, maka dia akan melakukan pertukaran. Di sini myArray sebelum itu myArray I akan diganti nama akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama T. Kemudian akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu myArray I sama dengan myArray J. Di sini kita akan melakukan pertukaran seperti itu. MyArray I ditukar dengan myArray J, kemudian myArray J akan ditukar dengan T. Perlu kita ingat bahwa T adalah myArray yang berisikan indeks I. Kemudian setelah perulangan ini selesai, dia akan mengecek satu persatu, maka dia akan mengeprint myArray. Di sini kita akan suruh print myArray, yaitu hasil yang kita inginkan. Di sini terdapat outputnya, yaitu di sini 7213549 adalah yang ini di print myArray ini, yaitu array mula-mulanya. Kemudian yang di bawahnya adalah print myArray yang di bawah pada kolom ke-14, pada baris ke-14, yaitu outputnya 1 2 3 4 5 7 8 9, yaitu kan kita tadi menginginkan dari kecil ke besar, jadi outputnya akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke selection sort pada bubble sort. Karena kita akan melanjutkan selection sort pada percobaan pertama. Di sini terdapat source code sama. Pada selection sort ini sama. Array yang kita contoh arraynya adalah 7 2 1 3 5 4 9 8 dan 6 yang masuk ke dalam array ini, masuk ke dalam variabel bernama myArray. Kemudian print myArray sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita disuruh untuk kita akan menampilkan array mula-mulanya. Kemudian masuk ke perulangannya di sini. For I value I in enumerate myArray. Sama seperti tadi, enumerate di sini menghitung jumlah angka pada array myArray dan memasukkannya ke dalam value I for I. Value I dan I. Value I pada I, pemasukkannya pada I. Kemudian ini kita akan masukkan ke dalam variabel bernama index of minimum element. Kemudian selanjutnya terdapat for J value J in enumerate myArray. Di sini sama seperti dalam for I, yaitu memasukkan jumlah angka pada J. Itu 9 tadi angkanya, maka dia akan memasukkan ke dalam J. Maka dia akan itu. Kemudian di sini akan masuk ke perkondisian, yaitu I lebih besar sama dengan J, maka dia akan mengkontinuinya. Di sini kita akan lanjut bahwa if myArray J index J kurang dari myArray index of minimum element. Index of minimum element adalah I yang telah dimasukkan enumerate dari array tadi. Di sini. Kemudian yang akan lanjutkan index of minimum element J, maka dia akan ditukar dengan J. Kemudian lanjut ke if selanjutnya, yaitu I kurang dari index of minimum element. Dia akan melanjutkan di sini sama seperti tadi bahwa myArray I akan dimasukkan ke dalam variabel bernama T. Kemudian akan lanjut myArray I index I sama dengan myArray index of minimum element, dia akan ditukar. Kemudian ke bawahnya dia akan lanjut myArray index of minimum element ditukar dengan T. Dia akan melakukan berulang-ulangan seperti itu. Dia akan mengecek satu persatu. Di sini terdapat print myArray, yaitu akan menampilkan hasil perulangan tadi. Di sini sebenarnya enumerate tadi itu
angka 9 ini berfungsi untuk itu berapa kali perulangannya akan dilakukan, seperti itu. Ya, terdapat 9 angka, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak 9 kali untuk mengecek satu persatu, seperti itu. Kemudian di sini terdapat outputnya, yaitu di sini 721354498 adalah array mula-mulanya yang di print di sini. Kemudian di bawahnya di sini 123456789 adalah output atau hasil yang kita inginkan. Dari di sini contohnya dari kecil ke besar. Kemudian kita akan lanjut ke insertion sort pada percobaan pertama. Di sini terdapat source code. Dalam insertion sort ini sama array yang kita contoh arraynya adalah 721354986. Di sini sama seperti tadi, array ini akan dimasukkan ke dalam myArray dan kemudian akan di-print untuk menampilkan array mula-mulanya. Kemudian kita akan masuk ke perulangannya atau iterasinya. Di sini perulangannya yaitu for i value i in enumerate myArray, sama seperti tadi, maka dia akan menyimpan jumlah angka yang terdapat dalam array myArray ini dan memasukkannya ke dalam i. Kemudian masuk ke perkondisian, yaitu base case-nya yaitu if i sama dengan 0, maka dia akan mengkonsinynya. Kemudian maka di sini myArray i akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama elemen. Kemudian di sini terdapat j sama dengan i-1. Kemudian lanjut ke while j lebih besar sama dengan 0, maka jika elemen lebih besar dari myArray j, maka dia akan nge-break. Di sini elemen akan membandingkan dengan myArray j. Jika elemen ini myArray i tadi itu lebih besar dari myArray j, maka dia akan nge-breaknya. Namun jika tidak, maka akan lanjut myArray j plus 1 sama dengan myArray j. Di sini kita akan melakukan pertukaran. Jika adalah pertukaran, yaitu j sama dengan j-1. Kemudian di bawahnya terdapat myArray j plus 1 ditukar dengan elemen. Seperti itu. Kemudian di bawahnya pada baris ke-9 yaitu ada print myArray akan menampilkan di sini akan menampilkan output atau hasil yang kita inginkan. Ini terdapat outputnya yaitu 72, yang atas sama seperti yang tadi adalah array mula-mulanya, dan kemudian yang bawah adalah hasil yang kita inginkan, output yang kita inginkan. Kemudian kita akan lanjut kepada pada percobaan kedua, yaitu bubble sort besar ke kecil. Di sini pada percobaan kedua kita akan mencoba bubble sort, selection sort, dan insertion sort, namun dari besar ke kecil. Tadi kan kita dari kecil ke besar, dan di percobaan kedua kita akan mencoba besar ke kecil. Di sini terdapat shortcut-nya pada bubble sort, yaitu sama seperti yang tadi, myArray yang berisikan array 721354986. Kemudian dia akan nge-print terlebih dahulu untuk menampilkan array mula-mulanya. Kemudian masuk ke perulangannya for i value i in enumerate myArray. Sama seperti yang tadi, enumerate di sini berfungsi untuk menghitung jumlah angka pada array dan memasukkannya pada i. Kemudian lanjut akan terdapat for juga for j value j in enumerate myArray, sama seperti for i, dia akan menghitung jumlahnya dan memasukkannya ke dalam j. Di sini terdapat perkondisian, yaitu if i kurang dari sama dengan j, maka dia akan mengkonsinyunya. Kemudian lanjut, if myArray i lebih besar dari indeks i lebih besar dari myArray j, maka dia akan melakukan perulangan. Kemudian lanjut, di sini t sama dengan myArray, maksudnya di sini adalah myArray i akan dimasukkan ke dalam variabel bernama t. Seperti itu. Kemudian di bawahnya akan terdapat code untuk melakukan perpindahan. Di sini myArray i sama dengan myArray j. Di sini maksudnya adalah myArray i akan dipindah dengan myArray j. Di bawahnya juga myArray j sama dengan t. Dia akan melakukan perpindahan. Perlu kita ingat bahwa t adalah variabel yang berisikan tentang
myArray i. Kemudian di sini terdapat print myArray yang berfungsi untuk menampilkan output atau hasil yang kita inginkan. Di sini terdapat outputnya. Yang pertama, pada baris pertama yaitu 72135949986 adalah array awal sebelum kita melakukan iterasinya. Kemudian di bawahnya adalah ada array 987654321 adalah array yang telah kita lakukan iterasi dari besar ke kecil menggunakan bubble sort. Kemudian kita akan lanjut ke selection sort besar ke kecil. Kebalikan dari yang tadi, juga akan terdapat shortcutnya seperti ini. Arraynya pada contohnya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu 721354986 yang masuk ke dalam myArray, variabel bernama myArray. Kemudian akan diprint terlebih dahulu untuk menampilkan array mula-mulanya. Kemudian kita akan masuk ke iterasinya, perulangannya. Di sini for i value i enumerate myArray. Kemudian sama seperti sebelumnya, enumerate ini akan berfungsi untuk menghitung jumlah angka pada array myArray. Kemudian akan memasukkannya ke dalam i. Di sini kemudian i akan dimasukkan ke dalam variabel bernama index of maximum element. Kemudian akan lanjut for j, terdapat for j value j in enumerate myArray. Di sini berfungsi sama seperti for i, yaitu akan menghitung jumlah angka pada array myArray dan memasukkannya ke dalam j. Di sini terdapat perkondisian yaitu if i lebih besar sama dengan j, maka dia akan mengkontinuinya. Kemudian akan lanjut if myArray j index j lebih besar dari myArray index of maximum element. Maximum element tadi adalah i, yaitu yang berisikan tentang jumlah berisikan tentang angka pada array tadi. Kemudian selanjutnya, maka jika myArray j ini lebih besar dari myArray index of maximum element, maka dia akan melakukan perpindahannya, itu index of maximum element berpindah dengan j. Kemudian akan lanjut ke if selanjutnya, yaitu if i kurang dari maximum index of maximum element, maka dia di sini if ini berguna untuk jika if ini ternyata lebih kecil dari myArray ini, dan itu akan melakukan perulangan di sini, perpindahan juga, yaitu sebelum itu myArray i akan masuk ke dalam variabel bernama t. Kemudian di sini myArray index i berpindah tempat dengan myArray index of maximum element. Kemudian myArray index of maximum element akan berpindah tempat dengan t. Kemudian di sini pada baris ke-18 terdapat print myArray yang akan menampilkan output atau hasil yang kita inginkan menggunakan iterasi yang telah kita lakukan. Di sini outputnya pada baris pertama terdapat array mula-mula yang sebelum kita melakukan iterasi menggunakan selection sort. Kemudian pada baris kedua terdapat array 987654321 yang telah kita lakukan selection sort dari besar ke kecil. Kemudian kita akan lanjut ke insertion sort besar ke kecil. Di sini juga terdapat shortcutnya, yaitu sama seperti pada sebelumnya. Di sini contoh arraynya sama, yaitu 721354986 yang terdapat yang masuk ke dalam variabel bernama myArray. Kemudian akan diprint terlebih dahulu untuk menampilkan array mula-mulanya. Kemudian kita akan masuk ke dalam iterasi atau perulangannya, yaitu for i value i in enumerate myArray. Sama seperti yang tadi, yaitu kita akan menghitung jumlah arraynya dan memasukkannya ke dalam i. Di sini terdapat if i sama dengan 0, maka dia akan mengkontinuinya. Sini myArray i tadi akan masuk ke dalam sebuah variabel bernama element. Kemudian lanjut ke j sama dengan i kurangi 1, maka while-nya j lebih besar sama dengan 0. Di sini maksudnya jika elemen kurang dari myArray j. Di sini maksudnya adalah elemen akan membandingkan dengan
isi dari myArray maka dia akan membandingkannya secara terus menerus. Jika ternyata elemen tadi itu kurang dari myArray maka dia akan melakukan break. Namun jika tidak, maka dia akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu myArray j plus 1 sama dengan myArray j. Maka dia akan melakukan perpindahan, yaitu myArray j plus 1 tadi dipindah dengan myArray j. Kemudian akan terdapat j sama dengan j min 1. J yang telah pindahkan tadi akan dikurangi 1 indeks. Kemudian lanjut ke bawahnya, yaitu myArray j plus 1 ditukar dengan elemen. Lanjut. Kemudian pada baris ke-20 terdapat print myArray untuk menampilkan hasil dari perulangan itu. Di sini terdapat outputnya, yaitu yang pada baris pertama, yaitu terdapat array mula-mula sebelum kita melakukan iterasi insertion sort. Kemudian baris kedua, yaitu 98 array 987654321 adalah hasil atau output yang kita hasilkan dengan melakukan iterasi dan perulangan menggunakan insertion sort. Sekian dari saya, terima kasih.